mewakili Allah dari tempat yang tinggi turun ke dalam dunia di tempat yang maha hina dan rendah. Yang satu mewakili manusia yang hina, yang najis dan berdosa, naik di tempat yang tinggi karena sistem politik dan karena kedudukan dunia. Dia menjadi seorang mengawasi dan mengadili Yesus Kristus. Ini satu hal yang kontras sekali. Yang di bawah tidak tentu rendah, yang di atas tidak tentu tinggi. Khususnya kedudukan masyarakat dan keadaan rohani selalu tidak seimbang. Ada orang yang mempunyai kekayaan, kedudukan, kemuliaan, kekuasaan yang tinggi sekali, tapi dia mempunyai keadaan karakter dan kerohanian dan kualitas hidup yang sangat remeh, hina dan rendah. Ada orang mempunyai kedudukan yang sangat rendah, miskin, tidak mempunyai apa-apa, tapi dia mempunyai jiwa, karakter, dan kualitas personalitas yang sangat tinggi. Saudara-saudara, orang yang tidak mengerti kualitas dan mengerti karakter moralitas yang tinggi, selalu tertipu oleh keadaan lahiriah. Kita ditipu oleh cara orang pakai pakaian, kita ditipu orang bagaimana kedudukan, kita ditipu oleh orang bagaimana mempunyai uang yang banyak, lalu merajalela di dalam dunia ini. Berapa banyak kalimat keluar dari orang berkuasa, kalimat yang remeh dan tidak ada arti apa-apa. Banyak juga kalimat yang tinggi sekali, yang berbobot sekali, tapi karena kedudukannya rendah, sehingga tidak diindahkan. Tetapi sejarah membuktikan banyak kalimat-kalimat yang sangat bernilai, kalimat-kalimat yang sangat anggun dan berharga, justru keluar dari orang yang kedudukan remeh sekali. Di dalam Gerika ada seorang yang adalah seorang budak yang sangat rendah. Tetapi saudara-saudara, dia telah menulis Fables of Aesop yang penuh dengan pengajaran yang penting mendidik seluruh manusia sepanjang sejarah. Dia adalah seorang budak, seorang bekerja di keluarga yang kaya sekali, dan semua orang seperti menghina dia. Tetapi tuannya menyadarkan kalau dia ngomong sesuatu selalu mempunyai nilai yang tinggi sekali. Selain dia mengatakan sesuatu menginspirasikan, merangsang, menerangi pikiran manusia, juga kalimatnya itu boleh dicatat. Akhirnya kalimat-kalimat yang keluar dari lidah seorang budak ini menjadi kumpulan kalimat bijaksana yang terus merangsang dan terus menginspirasi serta mempengaruhi umat manusia. The Fables of Aesop adalah satu buku sastra. Semua orang yang suka sastra tidak boleh tidak membacanya. Saudara-saudara, satu kali tuan rumah mengatakan, saya akan mengundang orang-orang yang sangat berharga, sangat tinggi dan mulia. Tolong pergi beli di pasar barang-barang yang paling baik di dunia untuk saya boleh menjamu tamu ini. Dia percaya sekali kepada budak ini dan diberikan uang kepada budak, dan budak ini pergi ke pasar. Lalu pulang bawa banyak barang karena tamunya sangat banyak. Lalu budak itu diberi kepercayaan masak semua, sudah masak semua, dihidangkan. Baru tahu itu semua masakan itu hanya satu macam daging. Daging lidah, semua lidah. Lidah sapi, lidah babi, lidah apa, semua lidah. Lalu setelah itu semua makan perjamuan lidah semua. Lalu tuan rumahnya dah enak sekali. Ini kok semua orang tamu disuruh makan lidah ya. Lalu setelah mereka pulang, dia tanya sama Aesop, apakah sebabnya engkau memberikan semua hidangan masakan cuma lidah? Dia bilang, Pak, saya harus kasih tahu barang yang terbaik di seluruh dunia, yaitu lidah. Dari lidah, manusia bicara kalimat yang paling penting, kalimat yang paling hormat, kalimat yang paling mendorong, kalimat yang suci, kalimat yang bernilai tinggi,
mengandung kebenaran-kebenaran. Lalu tuan rumahnya mengatakan, benar juga ya. Jadi melalui lidah manusia bisa mengatakan kalimat-kalimat yang membangun, konstruktif, dan sangat berfaedah bagi orang lain. Dan bilang, oke, saya setuju. Saya akan jelaskan kenapa makanan ini semua adalah lidah. Saudara-saudara, tidak lama kemudian ada sekelompok orang datang ke rumah ini juga. Tapi kelompok orang ini adalah orang yang brengsek, orang yang tidak baik. Dia mengatakan kepada Ayub, hari ini saya menjamu banyak tamu. Dan mereka orang yang tidak beres. Saya akan memberikan sedikit pengajaran kepada mereka. Dan saya akan kasih tahu mesti bagaimana. Tolong pergi beli barang yang paling jelek di dunia. Lalu masak untuk mereka makan. Lalu Ayub bawa uang pergi pasar. Waktu dia pergi pasar, dia beli banyak barang. Lalu pulang dia masak. Waktu semua sudah duduk, keluarkan makanan. Semua makanan 1, 2, 3. Semua lidah juga. Lalu ini kali tuan rumah jadi heran. Engkau sudah pernah kasih lidah untuk semua orang yang saya anggap tamu agung hormat. Sebagai makanan yang paling baik di dunia. Sekarang saya menjamu orang-orang tidak beres. Engkau keluarkan lagi makanan semua lidah. Lalu dia tanya kepada dia, Ayub, kenapa semua lidah? Ayub menjawab, sebenarnya sama. Lidah itu adalah barang yang terbaik. Juga adalah barang yang paling jelek. Yang membuat pertikaian, lidah. Yang bikin pemalsuan, lidah. Yang memfitnah, pakai lidah. Yang mengejek orang, pakai lidah. Yang memfitnah, yang mengunpat, semua itu lidah. Lidah telah menjadikan dunia berperang. Lidah telah menjadikan dunia penuh dengan bohong dan sebar satu. Itu sebab saya rasa lidah adalah barang yang paling jelek di dalam dunia. Tuan rumahnya pikir-pikir, benar juga. Jadi ini seorang budak yang berbijaksana luar biasa. Dia mengatakan setiap kalimat mempunyai arti yang dalam dan sangat berbijaksana. Saudara-saudara, cerita mengenai Ayub akhirnya disusun menjadi buku The Fables of Ayub. Saudara-saudara, ini sesuatu buku yang harus dipelajari, harus dibaca oleh banyak orang yang mau mengerti bijaksana dan mengerti akan sastra yang tinggi di dalam seluruh dunia. Bukan saja di barat, di timur juga. Saudara sekalian, sehingga kita melihat pembicaraan orang. Jangan dinilai melalui pakaiannya, sutra kah, tetron kah, atau pakaian batik yang mahal-mahal. Perkataan manusia jangan dihina pakai dia pakai pakaian beraco atau pakaian yang sederhana. Karena manusia mempunyai keadaan karakter dan keadaan bobot rohani dengan status di dalam masyarakat yang sangat berbeda. Orang ada di lapisan yang tinggi, kalimatnya itu selalu tidak jujur dan tidak benar. Orang yang sederhana dan miskin, kalimatnya selalu jujur dan sungguh-sungguh.